Akibat Hiroshima dan Nagasaki yang dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang ternyata didengar oleh para pemuda Indonesia dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, pemuda Indonesia segera bertindak, mendorong para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga muncul beberapa peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh pemuda untuk mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 datang menemui Soekarno dan Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta belum bisa memenuhi permintaan para pemuda kala itu. Karena sudah tidak sabar dengan sikap Soekarno dan Hatta, para pemuda sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke luar kota. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada dini hari, Soekarno beserta Fatmawati dan anaknya Guntur serta Hatta diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan ini untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh politik pemerintah pendukung Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijaga oleh Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok yaitu Sudanko Subeno. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diharapkan bersedia memenuhi tuntutan para pemuda Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tetap belum bersedia memenuhi tuntutan para pemuda itu. Karena suasana yang tidak menentu, Ahmad Supardjo dari golongan tua datang ke Rengas Dengklok untuk membicarakan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Supardjo memberi jaminan kepada para pemuda bahwa besok pagi, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat kesungguhan dan jaminan dari Ahmad Supardjo, Sudanko Subeno segera mempersilahkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945, rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok sampai di Jakarta. Pada malam itu juga, para anggota PPKI dan wakil para pemuda berkumpul membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agar lebih aman, mereka berkumpul di rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kesediaan Laksamana Muda Maeda itu berdasarkan permintaan Ahmad Supardjo yang bekerja sebagai stafnya. Rapat perumusan teks proklamasi berlangsung pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam sampai dini hari. Pertemuan di kediaman Laksamana Muda Maeda itu dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Supardjo, Mbah Sudiro, beberapa anggota PPKI, dan para tokoh pemuda seperti Sukarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah. Pertemuan tersebut berhasil merumuskan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di ruang makan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Supardjo mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Muhammad Hatta dan Ahmad Supardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Supardjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Harus ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah jadi, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut.
Pada saat itu juga diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di kediaman Bung Karno, yaitu yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Muda Maida. Sesuai kesepakatan para pemimpin Indonesia di kediaman Laksamana Muda Maida, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada jam 10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bendera yang dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Keberhasilan perjuangan itu akan ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau peristiwa itu dihadiri banyak orang. Ribuan orang hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyaksikan hari yang sangat bersejarah itu.